Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Adapun di awal pertemuan ini, kita akan membahas mengenai suatu pengantar atau pendahuluan untuk memulai mata kuliah ini. Eh, Sebagai awal, eh, saya jelaskan sebagai berikut. Ya, yaitu mengenai gagasan judicial review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Nah, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan, ya, tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau uh, dikenal juga dengan sebutan judicial review, begitu. Jadi walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utamanya munculnya judicial review adalah pada keputusan. Gitu. Dan gagasan judicial review ini bisa kita awali di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Nah, dalam kasus ini, Mahkamah Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789. Ya, jadi sebuah peraturan begitu ya, suatu perundang-undangan yang disebut Judiciary Act 1789. Nah, Judiciary Act 1789 ini dinilai bertentangan dengan konstitusi negara Amerika Serikat. Nah, saat itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberi wewenang mengadili produk hukum atau judicial review kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Namun saat itu, Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diketuai John Marshall berpendapat adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Jadi Mahkamah Agung berkewajiban menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, setiap prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall ya lewat pendapatnya atau opininya begitu. Kemudian putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat memicu perdebatan tentang judicial review. Nah, artinya perdebatan itu artinya wacana ini menyebar hingga ke daratan Eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Jadi suatu pengadilan tidak dapat menolak atau menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar undang-undang dasar. Nah, pandangan ini sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang memberi peluang bagi pengadilan untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Ya, tanpa mencampuri kekuasaan legislatif sehingga
penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan. Jadi hanya ditolak saja, tapi norma yang bertentangan atau yang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar itu ya tetap sebagaimana adanya, ya tidak bisa artinya tidak dicabut oleh pengadilan, tapi pengadilan tidak mau mengadili karena alasan bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung. Gagasan ini untuk menangani perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen ya saat menjadi anggota Kanzlei dalam pembaruan konstitusi Austria ya tahun 1919 hingga 1920. Gagasan ini diterima dan menjadi bagian dalam konstitusi Austria 1920, di mana di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi atau disebut Verfassung Gerichtshof. Verfassung Gerichtshof ya. Nah, sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi berada di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya. Kemudian penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jadi dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan atau kekuasaan yang terpusat begitu. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana adagium yang diperkenalkan oleh Lord Acton yang menyatakan power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Artinya kekuasaan itu cenderung korup. Jadi kekuasaan yang absolut, yang terpusat, ya kekuasaan absolut itu korup, ya korup keseluruhan, artinya 100% begitu. Ya, ini kalau lihat pernyataan banyak di media-media mainstream ya, yang mengutip pendapat ini sering begitu ketika berbicara tentang korupsi terutama ya. Jadi kekuasaan yang berpusat satu tangan itu cenderung korup begitu. Nah, kurang lebih pemahamannya seperti itu. Jadi kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga berbeda. Dalam perkembangannya, kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas. Ya, hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal, yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Nah, disinilah keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Oke, selanjutnya latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi, di mana saat itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak Undang-Undang Dasar 45 ya dibahas oleh BPUPK
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ya tahun 1945. Anggota BPUPK atau BPUPK yaitu Profesor Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapatnya bahwa Balai Agung ya maksudnya Balai Agung di sini adalah Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun salah satu arsitek dari Undang-Undang Dasar 45 yakni Profesor Supomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa Undang-Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. Nah, kemudian awal Orde Baru pernah merekomendasikan hak menguji material undang-undang kepada Mahkamah Agung. Namun sekali lagi ide ini ditolak. Yang menolak adalah pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS nomor 19 Romawi garing MPRS garing 1966 Yunto ketentuan MPRS nomor 39 Romawi garing MPRS garing 1968 tentang peninjauan kembali produk hukum legislatif di luar produk hukum MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 3 alternatif lembaga yang digagas untuk diberi wewenang pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi pada awalnya terdapat 3 lembaga alternatif, 3 alternatif lembaga yang digagas untuk diberi wewenang melakukan pengujian Undang-Undang Dasar terhadap pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu MPR atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Gagasan memberi wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan dia hanya wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung akhirnya juga tidak dapat diterima. Alasannya, Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kemudian pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari sisi politik dan dari sisi hukum. Pembentukan MKRI atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari 2 sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik, dalam hal ini politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Nah, dari sisi hukumnya, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR yang menjadi supremasi konstitusi. Prinsip negara kesatuan. Jadi selain konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, juga prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintah. Di samping prinsip negara kesatuan, menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat beragam atau pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi telah terbentuk. Ya, secara organisatoris belum terbentuk di perubahan ketiga ini. Jadi walaupun dari sisi hukum, kelembagaan itu sudah ada. Nah, untuk mengatasi kekosongan ini, pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45 ditentukan dalam aturan peradilan pasal 3 bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala wewenang Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya 13 Agustus 2003 pengesahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan undang-undang ini, ya, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini, maka pada tanggal dimaksud inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing 3 calon hakim konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi. 9 hakim konstitusi pertama ditetapkan 5 Agustus 2003 dengan keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan ke-9 hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Baik, selanjutnya kedudukan, fungsi, wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, di sini berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Jadi, kekuasaan ini maksudnya kekuasaan yang merdeka ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki
kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut belum bersifat spesifik, yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan oleh peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, kemudian perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Kemudian tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Jadi fungsi MK ya. Jadi fungsi ini dijalankan sesuai wewenang yang dimiliki, yang meliputi memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya, maka setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang itu setidaknya terdapat 5 fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya. Ya. Apa itu 5 fungsi itu? Pertama, sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution. Selanjutnya, penafsir final konstitusi atau the final interpreter of the constitution. Fungsi selanjutnya adalah pelindung hak asasi manusia atau the protector of human rights. Fungsi berikut adalah pelindung hak konstitusional warga negara atau the protector of the citizen constitutional right. Fungsi terakhir adalah pelindung demokrasi atau the protector of democracy. Kita juga perlu memahami wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Kalau wewenangnya meliputi 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan kewenangan yang keempat, terakhir adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, tadi kan berbicara wewenang dan kewajiban. Nah, wewenangnya yang 4 tadi sudah dijelaskan. Nah, adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar. Ya, kita berbicara mengenai susunan hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Jadi kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MK memiliki 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, ketiga lembaga tersebut harus memperhatikan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana dinyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Kemudian calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa. Penjelasan tentang ketentuan tadi, ya, ketentuan yang harus transparan dan partisipatif, dinyatakan bahwa calon hakim menurut penjelasan pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberi masukan atas calon hakim konstitusi bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga. Berikutnya adalah setiap sidang pleno MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan 9 hakim konstitusi. Jadi setiap sidang pleno di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 hakim konstitusi. Pengecualiannya ketika terjadi keadaan yang luar biasa, dapat dilakukan oleh 7 hakim konstitusi. Ya. Jadi sebelum pleno dapat dibentuk, apa yang namanya panel hakim. Nah, panel hakim ini anggotanya terdiri atau sekurang-kurangnya 3 hakim konstitusi. Hasil sidang panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memberi nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Gitu. Nah, setiap sidang pleno, ya, sudah ya, perkara harus diputus dalam waktu cepat. Nah, terkait perkara yang harus diputus dalam waktu cepat, ya, ini sesuai perkembangan memang. Itu untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat, misalnya perselisihan hasil pemilihan umum. Panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diputus. Ingat ya, panel hakim ini itu bukan mengenai pokok perkaranya ya. Jadi panel hakim ini saja kan hanya 3 orang. Padahal prinsip setiap putusan memeriksa dan memutus perkara itu harus 9 orang. Jadi harus lewat pleno begitu ya. Jadi hasil panel itu dilaporkan kepada pleno untuk diambil keputusan.
Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap oleh pleno hakim dalam rapat pemusyawaratan hakim atau disingkat RPH. Perkembangan ini terjadi sejak Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu atau disingkat PHPU, pada tahun 2004, di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk panel hakim yang terdiri 3 hakim konstitusi. Sedang untuk memeriksa PHPU presiden, ya, saat itu dibentuk 2 panel hakim yang terdiri dari 3 hakim konstitusi dan 5 hakim konstitusi. Gitu. Ya. Kemudian perihal Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 16 tahun 2009. Jadi dalam perkembangan selanjutnya terkait PHPU itu, ya, terkait pleno, panel dan pleno tadi itu diwadahi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009. Yang di dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan pemeriksaan persidangan dilakukan oleh dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel dan atau pleno hakim. Ya. Jadi pemeriksaan persidangan, ya, itu menurut PMK 16/2009 pasal 9 ayat 1 itu, pemeriksaan sidang itu harus dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Jadi dia mutlak terbuka untuk umum. Namun pelaksanaannya bisa dilakukan oleh panel hakim, bisa juga kombinasi antara panel hakim dan hakim, atau hanya berdasarkan pleno hakim saja, hakim konstitusi. Jadi setiap pleno dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh wakil ketua MK. Nah, apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir. Sedang sidang panel hakim dipimpin oleh ketua panel hakim yang ditentukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi sekian dulu. Inilah yang bisa saya kemukakan dalam pendahuluan pada materi kuliah Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya cukupkan dulu dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.